Jemberana kini dan mendatang. Rencana besar pembangunan Jemberana. Sebagai daerah yang berada di ujung barat Pulau Bali, Kabupaten Jemberana yang dikenal dengan bumi mekepung dan tanah jegong memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karenanya, sebagai pintu gerbang Bali di ujung barat, pemerintah Kabupaten Jemberana telah melakukan upaya untuk mempercantik wajah kawasan Gilimanuk. Melihat patung Siwa Mahadewa setinggi 22 meter, berdiri megah dengan latar belakang panorama Teluk Gilimanuk yang mempesona di atas lahan seluas 2,2 hektar, dibangun pertamanan yang asri dilengkapi gazebo-gazebo di pinggir Teluk Gilimanuk. Taman Siwa dibangun untuk menunjukkan wajah Bali kepada masyarakat yang masuk Bali dari Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, sekaligus menunjukkan potensi wisata Teluk Gilimanuk dan eksotika Karangsewu, sehingga wisatawan yang datang ke Bali melalui pintu Gilimanuk dapat singgah dan beristirahat di Taman Siwa sambil menikmati kuliner khas Gilimanuk, yaitu ayam betutu. Dengan anggaran sebesar 1,6 miliar tahun 2015 dari APBD Jemberana dan tahun 2016 ini sebesar 2,4 miliar dari APBN, patung dan Taman Siwa terus ditata. Untuk tahun 2017 nanti, anggaran sebesar 3 miliar telah diusulkan ke pemerintah pusat. Tidak kurang dari 3.000 kendaraan melintasi Jemberana setiap harinya. Selama ini, kita hanya memperoleh polusi dari asap dan debunya saja. Sekarang dan nanti, hal itu tidak boleh terjadi. Mereka harus membelanjakan uangnya di Kabupaten Jemberana. Untuk itu, melalui kerjasama dengan Balai Taman Nasional Bali Barat, anjungan cerdas konservasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektar sebagai tempat peristirahatan yang nyaman. Di kota negara, tepatnya pada lahan eks kantor Kejaksaan Negeri Negara, akan disulap menjadi pertamanan yang diberi nama Taman Mekepung. Taman Mekepung akan menambah kesegaran suasana kota sebagai tempat alternatif untuk berkreasi dan bersosialisasi. Sejarah baru tercipta. Pemerintah Kabupaten Jemberana yang diberi kepercayaan untuk mengelola kebun raya. Di atas lahan seluas 5 hektar pada kawasan Puro Jagatnate, mulai dibangun kebun raya yang diberi nama Kebun Raya Jagatnate. Tahap awal tahun 2016 ini, pemerintah Kabupaten Jemberana telah menganggarkan biaya mencapai 4,3 miliar. Kemudian tahun 2017 dibiayai oleh APBN sebesar 50 miliar. Kebun Raya Jagatnate dibangun dengan konsep tematik yang mengutamakan tanaman untuk keperluan sarana upakara, taman usada, dan taman langka. Kebun Raya Jagatnate juga nantinya dilengkapi dengan fasilitas umum seperti restoran,
Pusat Informasi dan Perpustakaan yang bangunannya menggunakan material alami berarsitektur Bali, dan tahun 2016 ini juga mulai dibangun gerbang utama berornamen khas Bali, jalan sirkulasi, areal parkir, planter box, pusat informasi, plat deker, dan landscape. Ke depan hingga tahun 2018 juga dilengkapi dengan garden shop, restoran, kantor pengelola, jembatan, perbaikan pura Jagannatha, penataan pura taman, kolam tematik tumbuhan air, pos jaga, gazebo, toilet, area parkir PIP, area parkir pengelola, wantilan, area pembibitan, kompos, pak koleksi tematik tumbuhan upakara adat, tanaman usade atau obat, anggrek, koleksi tumbuhan Kamboja, pak kehormatan, dan lapangan rumput. Selain di ujung barat Kabupaten Jemberana, anjungan lainnya juga dibangun di bagian tengah, yaitu di kawasan desa Yembangkangin. Rest area Ramut Siwi, Yembangkangin dihidupkan dan dikembangkan menjadi anjungan cerdas jalan nasional dengan perluasan lahan mencapai 6 hektar dengan anggaran mencapai 108 miliar yang bersumber dari APBN. Anjungan cerdas jalan nasional akan tuntas dikerjakan pada tahun 2018. Sejumlah fasilitas akan dibangun seperti restoran, galeri seni, kios UKM, dan fasilitas penting lainnya. Di ujung timur Kabupaten Jemberana juga tahun 2016 ini dibangun rest area Penggeraguan, letaknya yang strategis di pinggir jalan dan di pinggir pantai. Pada lahan seluas 2 hektar akan dijadikan tempat peristirahatan kendaraan yang melintas Jemberana baik dari barat maupun dari timur. Rest area Penggeraguan akan dilengkapi dengan areal parkir yang cukup luas berkapasitas 100 truk, gazebo, restoran, wantilan yang mampu menampung 300 orang termasuk panggung hiburan. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah Kabupaten Jemberana menyiapkan anggaran mencapai 4 miliar.
Potensi objek wisata juga memiliki peran yang saling terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mengangkat sejumlah objek wisata. Mulai dari wisata gelar, alamnya yang asri dengan air sungainya yang jernih dan dingin. Didukung adanya jembatan gantung yang melintang di atas sungai, menjadi daya tarik khusus. Maka dari itu sangatlah tepat ketika pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan penataan bertahap dengan estimasi biaya mencapai 7 miliar. Di sekitar sungai dan jembatan gelar akan dibangun loket, area parkir, gazebo, kafetaria, area perkemahan, area outbound, decking, dan jalur pedestrian. Objek wisata spiritual Rambut Siwi pun ditata. Pada pinggiran pantai akan dibangun pedestrian sebagai akses menuju pura. Dengan estimasi anggaran mencapai 25 miliar, dilengkapi juga dengan gazebo, pusat kuliner, perpustakaan, gapura, dan jalur pejalan kaki. Kemudian dari air terjun Jok Manis Pekutatan juga akan ditata tanpa merusak pepohonan yang ada. Objek wisata kini sering dikunjungi wisatawan asing. Terus dilakukan penataan. Estimasi anggaran yang diperlukan untuk pengembangan air terjun Jok Manis ini mencapai 8 miliar. Di kawasan tersebut juga dibangun parkir mobil dan motor, kantor pengelola, gazebo, toilet, dan ruang ganti, sirkulasi tangga, dan jalur sepeda motor. Keindahan alam, kebersihan lingkungan, dan keamanan fasilitas umum tidak akan bertahan lama jika kita lupa bahwa sesungguhnya dari sanalah kita hidup. Betapa indahnya bumi kita, masyarakatnya rukun dalam keragaman, alamnya yang mempesona, sejalan dengan pembangunan terintegrasi yang bersinergi dengan pola pembangunan semesta berencana. Kami bangga tinggal di Jembrana.